dihidupkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat bahwa hanya kain kafan saja. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan hari Paskah. Hari di mana Yesus telah menang atas maut. Hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Hari yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi setiap orang percaya. Hari ini adalah waktunya saudara kita mengalami kebangkitan di hari Paskah ini. Amin. Tema Tuhan pagi hari ini adalah alamilah kebangkitan dari Tuhan. Saudara, Paskah sebetulnya ini sudah dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dulu, tapi maknanya berbeda. Pada masa itu, bangsa Israel, orang-orang Yahudi merayakan Paskah karena mereka sudah terbebas dari tulah yang diberikan oleh bangsa-bangsa Mesir pada saat itu. Pada waktu itu Tuhan berkata, Tuhan akan membunuh setiap anak-anak yang sulung berada di daerah Mesir. Tetapi kepada bangsa Israel Tuhan berkata, hai kamu, ambillah darah anak domba, oleskan di pintu-pintu rumahmu. Maka ketika malaikat Tuhan melihat bahwa pintu rumahmu diolesi oleh darah domba, maka mereka akan melewati rumahmu, sehingga anak sulungmu itu pun menjadi selamat. Tetapi orang-orang Mesir yang tidak tahu akan hal itu, mereka tidak melakukan hal itu, sehingga anak sulung mereka pun meninggal. Orang-orang Israel, anak sulung mereka selamat karena darah domba. Paskah itu saudara artinya adalah melewati yang seharusnya anak-anak sulung mereka itu meninggal, tapi dilewati oleh darah domba. Dan di dalam pengertian yang lain, karena kebangkitan Yesus, arti Paskah itu adalah kita melewati jerat maut, kita melewati kebinasaan akan dosa, kita melewati ancaman yang kekal karena dosa. Karena apa? Karena darah domba Allah sudah ditebus di atas kayu salib melalui kebangkitan Yesus. Amin. Itulah Paskah. Kita melewati hukuman yang kekal karena dosa. Kita melewati hukuman maut karena dosa. Kita melewati semua itu karena darah domba Allah. Yesus itulah yang telah bangkit di atas kayu salib karena kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudara, pada saat itu sungguh-sungguh benar mereka melihat pintu makam Yesus sudah terguling. Siapa mereka? Mereka adalah perempuan dari Magdala, Yohana, dan ibu dari Yakobus. Mereka terheran-heran. Kenapa? Karena mayat Yesus tidak ada. Ya. Mayat Yesus tidak ada di sana. Mereka tidak menemukan ada mayat Yesus yang sudah meninggal di sana. Mereka hanya melihat ada kain kafannya saja, tetapi tidak menemukan di mana mayat dari Yesus itu sendiri. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, kenapa kamu takut? Bukankah sebelumnya sudah dikatakan bahwa aku bukan
melihat bahwa anak manusia harus diserahkan, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika malaikat Tuhan berkata kepada mereka, lalu mereka menyampaikan kepada murid-murid Yesus. Tapi apa yang terjadi di sana? Firman Tuhan berkata, oh, mereka itu hanya omong kosong. Mereka itu tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Murid-murid Yesus ketika mendengar cerita bahwa Yesus sudah bangkit, malah mereka berkata, oh itu hanya omong kosong. Oh itu hanya bual-bualan mereka saja. Dan mereka tidak percaya. Ada banyak orang Kristen sekarang, saudara, tidak percaya bahwa Tuhan akan mengalami kebangkitan di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa dia hidupnya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Banyak orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus bisa menang atas maut. Banyak orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus akan melakukan perkara yang besar, sehingga mereka beranggap itu hanya omong kosong saja. Ya sudahlah, Yesus sudah mati, matilah saja. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam hidup mereka saat ini. Dan apakah saat ini juga saudara masih menganggap Yesus itu bukan Tuhan di dalam hidupmu? Apakah saudara masih menganggap bahwa Yesus tidak bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara? Ataukah masih saudara menganggap bahwa Yesus itu adalah omong kosong, cerita-cerita nenek moyang zaman dulu? Kalau saudara masih tidak menganggap Yesus adalah Tuhan, untuk apa saudara menjadi orang Kristen? Mending jadi orang ateis dan tidak percaya Tuhan. Mending percaya kepada orang yang menyembah-nyembah patung, menyembah-nyembah gunung, menyembah-nyembah matahari saja. Kalau saudara tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Hari ini adalah waktunya kita mengalami kebangkitan. Ada 3 hal yang harus kita pahami melalui pembacaan firman Tuhan. Yang pertama adalah kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Ini dibuktikan melalui kebangkitan Yesus bangkit di antara orang mati. Yesus bangkit, Allah bangkit dari kematian. Kematian adalah batas akhir dari kehidupan manusia, dari kuasa hidup manusia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memperpanjang hidup manusia, tapi itu bisa dilakukan oleh Yesus. Manusia hanya berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap otoritasnya itu berada di tangan Yesus, di tangan Tuhan. Dan itu dibuktikan dari kebangkitan Yesus atas maut. Artinya saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak ada manusia yang bisa hidup dari kematian dan dia bangkit kembali kalau bukan Yesus itu sendiri. Peristiwa di dalam kehidupan kita ini saudara, itu semua sudah berada di dalam rancangannya Tuhan. Kelahiran, kematian, sehat, sakit, itu semua sudah berada di dalam rancangannya Tuhan. Itu sebabnya ketika perempuan itu bertemu dengan malaikat Tuhan berkata, mengapa kamu masih mencari orang yang mati di antara orang yang hidup? Bagaimana Yesus bangkit memberikan kita satu kebangkitan juga yang besar di dalam kehidupan kita. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Yesus sanggup membangkitkan kesehatanmu. Yesus sanggup membangkitkan perekonomianmu. Yesus sanggup membangkitkan pelayananmu. Yesus sanggup melakukan apapun yang menjadi beban yang berat di dalam hidupmu, asalkan kita mengandalkan Tuhan. Kita menyerahkan kepada kehendak Tuhan.
beriman kepada Tuhan, tapi jangan sampai kita malah memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego akan dimasukkan ke dalam tempat perapian yang sangat panas, dia berkata, kami akan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Mereka punya iman bahwa akan ada pertolongan dari Tuhan. Tapi kalimat selanjutnya mereka berkata seperti ini, saudara. Tetapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah dewa itu. Artinya mereka menyerahkan kepada rancangan kehendak kuasanya Tuhan. Mereka menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Tapi kalau saat ini juga Tuhan belum bisa tolong, ya puji Tuhan. Seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah dewa ini. Masukkan saja kami ke dalam perapian. Itu adalah iman seorang percaya yang sudah betul-betul ikut Tuhan. Seandainya saat ini Tuhan belum menolong hidup saudara, apakah saudara masih setia kepada Yesus? Seandainya saat ini masalahmu belum juga ditolong oleh Tuhan, apakah saudara masih setia percaya kepada Yesus? Seandainya saat ini bebanmu juga semakin banyak, apakah saudara masih setia melayani Tuhan saat ini? Di hari Paskah ini alami kebangkitan dari Tuhan. Amin. Yang kedua adalah hari Paskah kebangkitan. Karena apa? Karena Tuhan akan melakukan penggenapan firman Tuhan. Ayat yang ketujuh, ayat ke-8 berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika malaikat Tuhan berkata seperti itu, maka teringatlah mereka. Ini berbicara, saudara, mengenai penggenapan firman Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sudah menubuatkan dia akan diejek, dia akan dihina, dia akan dimaki dan dia akan disalibkan oleh banyak orang. Tetapi sekali lagi Tuhan juga berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan firman Tuhan itu tergenapi di hari Paskah ini. Firman Tuhan itu tergenapi di hari Paskah ini. Jadi sekaranglah waktunya Tuhan akan menggenapi firman-Nya di dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika kita mengalami beban yang berat, lepaskanlah semua itu supaya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan tanpa beban. Gimana sih Pak Gembala, masa orang punya beban dia jadi pikiran, punya masalah jadi pikirin terus. Pak Gembala, Pak Pendeta, gimana sih? Tapi firman Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mulailah kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, mari kita sungguh-sungguh lagi melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah suratan yang Tuhan berikan sebagai petunjuk hidup kita ketika kita berada di dunia ini.
Apa sih yang firman Tuhan itu perintahkan? Kalau saudara baca Alkitab ya, semua peristiwa di dunia ini tertulis di Alkitab. Bagaimana kita jangan membunuh, jangan berzina, harus mengasihi, harus melakukan firman Tuhan, ya. Jangan berbuat cabul, jangan mengucapkan saksi dusta, harus menyembah Tuhan, jangan menyembah patung, menyembah yang lain. Ya, jangan memberikan riba, jangan berhutang, harus kerja keras. Itu semua ada di Alkitab. Dalam firman Tuhan itu semua ditulis. Makanya kalau saudara renungkan firman Tuhan ini adalah petunjuk di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, itu tidak akan mengganggu pelayanan saudara. Motivasi pelayananmu itu bukan karena uang, tapi karena ingin cari Tuhan. Karena ingin memuliakan Tuhan dengan karunia talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jadi di hari Paskah ini, marilah kita semakin lagi menggenapi dengan Tuhan. Yang terakhir saudara, di hari Paskah ini adalah waktunya Tuhan memberikan kebangkitan kepada semua orang. Ketika mereka sudah mendengar malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus sudah bangkit, disampaikanlah kepada murid-murid Yesus. Dan ayat terakhir berkata, Petrus bangun, dan ketika dia bangun, dia melihat ke dalam, dan dia hanya melihat kain kapas saja, dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Kebangkitan itu diberikan kepada semua orang, tapi tidak semua orang percaya kebangkitan Yesus. Keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya, tapi tidak semua orang menerima keselamatan itu karena mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Petrus, murid yang bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, melihat Yesus melakukan kuasa, mujizat yang besar, membangkitkan orang mati, ya kan? Ketika dia lihat Yesus bangkit dari maut, dia malah bertanya, kok bisa ya Yesus bangkit? Berarti selama ini 3,5 tahun apa saja yang dia lihat? Kalau Yesus bisa melakukan mujizat yang besar, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya dia harusnya percaya dong kalau Yesus juga bisa bangkit dari kematian. Tapi kenapa Petrus bertanya dalam hatinya, kok bisa ya Yesus bangkit? Berarti dia belum menerima keselamatan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hatinya. Banyak orang masih bertanya-tanya tentang Tuhan. Tuhan itu seperti apa sih? Apakah Tuhan itu hanya zat biasa? Apakah Tuhan itu hanya hayalan-hayalan yang omong-omong kosong biasa seperti yang orang-orang katakan? Kenapa? Karena mereka tidak mengalami Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hati mereka. Karena mereka tidak menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hidup mereka. Sehingga kebangkitan Yesus itu tidak ada pengaruh yang besar dalam hidupmu. Kebangkitan Yesus tidak mengalami perubahan yang besar dalam hidupmu karena tidak terima Yesus sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Hari ini saudara, Tuhan telah bangkit dari maut. Dan hari ini juga Tuhan menginginkan saudara juga